Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita semua. Semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, bahagia sekali hari ini saya dapat menyapa dan menemani kalian dalam kegiatan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Masih melanjutkan pelajaran yang kedua, yaitu materi asik bisa membaca Al-Quran. Insya Allah ada dua submateri yang akan kita pelajari, yaitu pesan Quran Surah An-Nas dan lafal huruf hijaiyah bersambung. Ayo anak-anak, kalian ikuti dengan baik penjelasan materi dari Pak Alfi dengan harapan dapat menambah pengetahuan yang bermanfaat. Mari kita awali belajar hari ini dengan berdoa agar kita semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa sebelum berdoa, pastikan kalian sudah duduk dengan sikap yang baik. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, saya jelaskan bahwa untuk pelajaran hari ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.2, memahami pesan-pesan pokok Quran Surah An-Nas dan Quran Surah Al-Asr. Dan 3.1, mengetahui huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makharijil huruf. Setelah saya menyampaikan kompetensi dasar ada 2 KD, maka selanjutnya Pak Guru sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu menyebutkan jumlah ayat Quran Surah An-Nas, menyebutkan tempat turunnya Quran Surah An-Nas, menjelaskan isi pokok Quran Surah An-Nas, menyebutkan huruf hijaiyah yang bisa disambung dari depan, tengah, dan belakang.
Baiklah anak-anak, Pak Guru lanjutkan. Mari kalian ikuti dan cermati penjelasan saya tentang pesan pokok Quran Surah An-Nas. Tentang Quran Surah An-Nas, bahasa Arabnya Suratun Nas, adalah surah penutup atau yang ke-114 dalam Al-Quran. Surah ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah, terdiri dari 6 ayat. Surah An-Nas berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia. Pesan pokok Quran Surah An-Nas: sesama manusia bisa saling membahayakan dengan banyak cara. Jin juga bisa membahayakan, misalnya mengajak, membisiki manusia untuk berbuat jahat dan lain-lain, meninggalkan sholat dan mengajak melakukan maksiat. Bahkan jin jahat juga bisa menyebarkan sihir. Nabi Muhammad SAW selalu membaca surah An-Nas ini bersamaan dengan surah Al-Falaq dan Al-Ikhlas setiap menjelang tidur malam. Dengan begitu, Nabi Muhammad berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta perlindungannya dari segala bahaya. Anak-anak, masih tentang pesan pokok Quran Surah An-Nas. Perhatikan hadis berikut ini. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW setiap kali berbaring untuk tidur malam, dia pertemukan jari-jari tangannya, lalu meniupnya dan membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Nabi kemudian mengusap dengan keduanya seluruh badannya, dimulai dari kepala, wajah, baru ke badannya sebisanya. Itu dikerjakannya 3 kali. Baiklah anak-anak, setelah saya menyampaikan penjelasan tentang pesan pokok Quran Surah An-Nas, maka selanjutnya saya jelaskan tentang materi atau submateri yang kedua, yaitu tentang huruf hijaiyah bersambung. Mengenal huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah diartikan sebagai huruf Al-Quran yang lazim dimulai dari huruf alif sampai huruf ya. Orang yang pertama kali menyusun huruf hijaiyah secara berurutan mulai dari huruf alif sampai ya adalah Nasr bin Ashim al-Laythi. Adapun jumlah huruf hijaiyah diketahui sebanyak 28 huruf tunggal atau 30 huruf jika dimasukkan huruf rangkap lam, alif, dan hamzah sebagai huruf yang berdiri sendiri. Anak-anak, inilah huruf hijaiyah. Pak Guru bacakan satu persatu. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dal, ro, za, sin, shin, shod, dod, to, zo, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Demikian sudah saya kenalkan tentang huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 30 huruf.
Perlu diperhatikan bahwa selain huruf hijaiyah yang berjumlah 30 huruf, agar huruf hijaiyah dapat dibaca dengan baik, maka perlu adanya harokat atau harokat huruf hijaiyah. Harokat adalah tanda baca yang berguna untuk memudahkan dalam membaca Al-Quran. Jumlahnya ada 8. 1. Fathah dibaca A. 2. Kasroh dibaca I. 3. Domah dibaca U. 4. Fathah tain dibaca An. 5. Kasroh tain dibaca In. 6. Domah tain dibaca Un. Kemudian yang ketujuh adalah tanda tasdid. Ini berguna untuk membaca atau menuliskan huruf yang double. Kemudian yang kedelapan yaitu sukun. Ini berguna untuk mematikan atau melebur huruf. Demikian anak-anak, ada 8 harokat huruf hijaiyah. Anak-anak, huruf-huruf hijaiyah yang tadi sudah Pak Alfi sebutkan adalah merupakan huruf hijaiyah lepas atau terpisah atau yang masih berdiri sendiri. Selanjutnya saya jelaskan tentang huruf hijaiyah sambung. Karena dalam menuliskan di dalam ayat Al-Quran, ternyata memang huruf hijaiyah harus disambung. Namun ada beberapa aturan yang harus kamu perhatikan. Coba kamu perhatikan gambar itu, huruf hijaiyah. Perhatikan bentuk-bentuk huruf hijaiyah ketika di depan, kemudian ketika di tengah, dan ketika di belakang. Setelah kalian perhatikan bahwa ternyata sebagian besar huruf hijaiyah mengalami perubahan bentuk, namun ada beberapa huruf yang tidak mengalami perubahan bentuk ketika disambung. Anak-anak, huruf hijaiyah yang tidak berubah bentuk ketika disambung yaitu 1. Alif, 2. Dal, 3. Zal, 4. Ro, 5. Za, 6. Wawu. Ada 6 huruf hijaiyah yang tidak berubah bentuk ketika disambung. Anak-anak, mari kita perhatikan bagaimana perubahan bentuk huruf hijaiyah ketika disambung dan bagaimana cara penyambungannya dalam bentuk tulisannya. Saya contohkan yang pertama huruf alif. Kamu lihat anak-anak ada beberapa posisi, yaitu posisi lepas, posisi di awal, posisi di tengah, dan posisi di akhir. Kita lihat di posisi lepas huruf alif seperti itu. Kemudian posisi di awal dan di posisi tengah tidak ada perubahan. Kemudian ada penyambungan di posisi akhir, kamu lihat anak-anak. Berikutnya huruf jim. Posisi lepas huruf jim ya, kalian sudah tahu seperti itu, dilihat di gambarnya. Kemudian ada beberapa perubahan ketika huruf jim di awal, di tengah, dan di akhir. Kamu lihat, kamu amati gambarnya. Masih tentang bagaimana perubahan huruf-huruf hijaiyah yang disambung dan bagaimana penulisannya secara bersambung. Contoh berikutnya yaitu huruf ba. Kamu amati gambarnya anak-anak, bagaimana huruf ba pada posisi lepas. Setelah kalian amati, coba kita simpulkan bahwa huruf ba juga mengalami perubahan bentuk ketika
huruf ba berada di posisi awal, di tengah, dan di akhir. Contoh berikutnya yaitu huruf sin. Sama seperti huruf ba, huruf sin pun juga mengalami perubahan bentuk ketika di posisi awal, di posisi tengah, dan di posisi akhir. Berikutnya contoh huruf yang lain. Anak-anak, saya contohkan dua huruf lagi yaitu huruf mim dan huruf kha, bagaimana disambung dengan huruf yang lain pada berbagai posisi. Huruf mim, kamu lihat, kamu amati di gambar, di posisi lepasnya. Kemudian ternyata juga huruf mim mengalami perubahan di posisi awal, tengah, dan di posisi akhir. Demikian juga huruf kha pada posisi lepas, seperti itu yang ada di gambar. Kemudian sama seperti huruf mim, huruf kha pun mengalami perubahan bentuk ketika berada di posisi awal, tengah, maupun di posisi akhir. Demikian anak-anak, sedikit sudah saya sampaikan penjelasan bagaimana perubahan bentuk huruf hijaiyah bersambung dan bagaimana penulisannya secara bersambung. Anak-anak, sebagai kesimpulan materi pembelajaran pada kesempatan ini yaitu yang pertama bahwa pesan pokok Quran Surah An-Nas, Surah An-Nas berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia. Kesimpulan berikutnya yaitu tentang huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah diartikan sebagai huruf Al-Quran. Jumlahnya sebanyak 28 huruf tunggal atau 30 huruf jika dimasukkan huruf rangkap lam, alif, dan hamzah sebagai huruf yang berdiri sendiri. Membaca dan menulis huruf hijaiyah dari sebelah kanan. Dalam penulisan, huruf hijaiyah sebagian besar mengalami perubahan bentuk dan ada yang tidak berubah bentuknya berdasarkan letak huruf tersebut. Demikian anak-anak untuk materi dan penjelasan pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Mari selanjutnya di penghujung kegiatan atau di akhir pembelajaran hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembelajaran pada hari ini atau materi yang kita pelajari bisa bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pelajaran kedua sudah dapat kita selesaikan, sehingga untuk pertemuan berikutnya kalian bersiap-siap untuk mengikuti penilaian harian kedua. Semoga materi pelajaran yang sudah saya sampaikan dapat dipahami, dan atas kepahaman kalian terhadap materi pembelajaran atau materi pelajaran ini
dapat sebagai sarana atau wasilah agar kalian menjadi anak yang solih dan solihah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas semangat dan perhatian kalian dalam mengikuti pembelajaran ini. Tentunya Pak Alfi adalah manusia biasa, sehingga pasti ada kesalahan dalam penyampaian materi pembelajaran. Saya mohon maaf ya, mudah-mudahan pada kesempatan belajar yang lain saya dapat kembali menemani kalian dalam belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.